sampai presiden turun tangan itu berarti angka pengangguran di Indonesia tuh tinggi banget dong. Sampai diadain kayak gitu. Iya, itu udah jadi rahasia umum ya. Tapi buka magang kok coba-coba ya. Kayak 20.000 dulu. 20.000 dulu. Habis itu berapa 30.000 malah nggak dulu. imbang Gitu. gitu loh. Ada keprihatinan gimana dan keprihatinan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum perusahaan yang Iya. pengen tenaga kerja murah. Iya kan? Itu pemerintah tuh perannya di mana di situ gitu loh, Kay. ya. Come on, come on. Seru banget sih teman-teman gue nih udah pada update di LinkedIn soal magang mereka. Coba lihat. Nih, Oh, perusahaan itu. iya, mereka udah pada daftar magang, udah keterima juga, udah update juga di LinkedIn. Gue FOMO. Lu tuh belum dapat kerja sampai sekarang, Will. Belum. Jadi lu pengen magang dulu. Ih, pengennya gitu karena walaupun gue udah pernah magang, karena ada pembukaan magang dari pemerintah ini, gue pengen ikutan, tapi karena gue ketinggalan info, Al. Tapi Will, itu perusahaannya. Gue pernah. Oh, lu pernah? Gue pernah magang di situ. Sumpah? 5 tahun yang lalu. Buset, sepuh banget ya lo. Iya, pas zaman Covid. Oh iya, 5 tahun yang lalu. Ya, 2020. terus? Nah itu tuh gue nggak ada benefit sama sekali, Will. Ini Gue nggak dapat padahal- benefit sama sekali. Padahal perusahaan bonafit, tapi lo nggak dapet benefit. Perusahaan bonafit tapi nggak dapat benefit. Iya kan? Aneh juga ya. Ya, 5 tahun yang lalu lo daftar di sini. Iya, dan gue magang selama 12 bulan. Buset, itu bukan magang Iya. itu kontrak ya, Kay. Itu Tapi bukan beneran magang deh, itu. gue waktu itu nggak dibayar sama sekali. Gue nggak tahu deh, kalau sekarang dibayar apa nggak? Coba lu cek deh. Nah, kalau yang ini tuh dibayar nggak sih, Kay? Ini program beda, Al. Heeh. Jadi Om Waktu zaman Om dulu gitu. Waktu Terlalu zaman Om sepuh, dulu. lu panggil Om dia. Iya. Jadi Om, program ini tuh beda sama program magang lo dulu. Program ini tuh programnya Presiden Prabowo Subianto dan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Konsepnya adalah ini namanya tuh magang nasional. Konsepnya adalah membuka peluang nih untuk anak-anak yang udah lulus gitu ya, kayak lo maksimal 1 tahun. Gue Maksimal banget. 1 tahun. Maksimal Tuh, 1 cuma tahun maksimal 1 setelah tahun. ijazah. Lu nggak bisa kan? Gue bisa, tapi gue nggak dapat informasinya, Kay. Nggak dapat informasinya dari kampus gue. Nah, teman-teman gue yang dari kampus lain ini dapat informasinya. Sebentar, Sedangkan gue nggak Will. dapet. Sabar. Ini itu kan dari fresh graduate Iya. sampai 1 tahun kan. Heeh. Nah berarti kan sampai presiden turun tangan itu berarti angka pengangguran di Indonesia tuh tinggi banget dong. Sampai diadain kayak gitu. Iya, itu udah jadi rahasia umum ya. Iya. Kuotanya berapa? Kuotanya berapa sih? Jadi program magang nasional ini itu tuh dibagi jadi 2 batch. Batch pertama nih yang dari Oktober ini itu tuh untuk 20.000 kuota. Oke. Sedangkan batch kedua yang nanti akan dibuka November itu tuh 80.000. Ada batch kedua. Ada batch kedua. Gue bakalan ikutan itu. Nah, daftar deh. Sumpah, tapi soalnya ini kan gue batch pertama gak dapat informasi ya Yes. dari kampus gue. Ya walaupun begitu harusnya kampus tuh harus proaktif juga gak sih sama Iya. alumninya? Bener. Ini berarti harus jadi catatan juga untuk beberapa kampus biar lebih proaktif ke alumni, nggak cuma Betul. mahasiswanya doang. Jadi walaupun ada Betul. misal ada informasi magang, loker apalagi magang pemerintah ini kan, harusnya kampus-kampus yang dibawa ke Mendikbudristek apalagi yang dibawa ke pemerintahan ngasih informasi ke alumninya. Bener Atau banget. mahasiswanya juga Will yang harus proaktif ya nggak Iya sih? sih. Ya emang salah gue juga sih, Al. Gue Karena emang gini. kurang terpenetrasi informasi soal Iya. magang ini. Karena gini, setahu gua batch 1 itu kan yang dibuka 20.000 kan. Yes. Ya. Sedangkan yang daftar berapa coba? 150.000. Tuh, 150.000, banget. 20.000, berarti dia ngalahin sekitar 130.000-an orang kan Iya. buat masuk ke situ. Anjay. Nah itu tuh pemerintah apa nggak ada risetnya dulu gitu loh. Peminatnya tuh berapa, fresh graduate, universitas di Indonesia, semuanya itu dari Sabang sampai Merauke itu berapa. Gitu loh, Kay. Kalau kemarin sih ini kan program pertama kan, Iya. Al, Will. Ah. Jadi dibuka untuk batch pertama tuh masih sedikit dulu nih, 20.000 kuota. Kayak cek ombak ya Iya, berarti cek ya. ombak, betul. Tapi perusahaan yang digandeng ini udah banyak, 1.600-an nih. Buset, banyak sih itu. Banyak banget. Tapi buka magang kok coba-coba ya. Kayak 20.000 dulu. 20.000 dulu. Habis itu berapa 30.000 Malah nggak dulu. imbang gitu loh, 20.000, 80.000 kan 4 kali lipatnya. Karena ini kan Iya. sistem baru ya, terus kan aplikasinya itu tuh kita via website. Websitenya juga sempat down kok karena Tuh. saking Wih. banyaknya. Lagi-lagi website down. Gua- Kayak nggak Iya. pernah belajar dari sebelum-sebelumnya nih ya Nggak heran pemerintah. sih, masa Harusnya pemerintahan. kalau ada beginian pembukaan-pembukaan gini
soal website jangan ada down begitu dong. Iya, bener. Kan? Lu kemarin gagal daftarnya gara-gara apa? Gak daftar. Oh bukan lu bahkan belum sempet daftar. karena emang informasinya itu emang mendadak, terus emang gue nggak terinformasi juga karena dari kampus juga nggak ada informasi dari kampus buat alumninya kayak gue baru lulus pun udah dilepasin gitu aja. Terus juga pendaftarannya itu juga singkat. Lu alumni apa anak penyu dilepasin doang? Dilepasin. Ada pacarannya, pelepasan penyu. Nah, Nah, lu sama penyu-penyu lain. ya itulah, itu gue kayak penyu yang mengarungi samudra sendirian. Jadi gue mengarungi samudra, mengarungi dunia kerja, mencari informasi ke sana ke sini. Ternyata Tapi nggak kelewat. Tapi karena ada batch 2, gue bakal daftar. Kapan batch 2-nya? Iya, masih November, akhir November. Tuh, Nah, weh. pertengahan nggak sih? Pertengahan November deh Ya, kayaknya. pertengahan sampai akhir November. Mau. Jadi ini tuh program ini itu tuh emang sengaja pemerintah itu untuk menyiapkan. Jadi kan kita kalau banyak nih masyarakat yang lihat kayak nggak ada kok lowongan nggak ada, mana nih, makanya demo kemarin kan 17+8 itu juga menuntut ketenaga kerjaan kan. Betul. Nah tapi faktanya adalah ini tuh bukan soal lowongan yang nggak ada, tapi gap antara lulusan universitas dengan industri itu tuh yang dibutuhin tuh nggak match gitu loh. Dan Benar. program pemerintah ini mencoba menjembatani gap itu. Jadi bukan untuk membuka lapangan pekerjaan, tetapi meningkatkan skill mahasiswa untuk bisa langsung diadaptasikan di perusahaan. Bentar deh, Ki. Kayak gitu. Magang itu kan ada banyak ya, dan dari beberapa lembaga juga gitu loh. Kemarin kan yang Kemenaker, yang magang nasional. Nah terus Ada info juga, ada Kemenristek Kemendikbud, juga, Butristek. itu Nah, itu bikin kan ada juga. magang juga. Jadi Yes. itu bedanya apaan gitu loh? Nah, kalau dari yang untuk fresh graduate itu kan namanya magang nasional. Kalau buat bukan anak-anak ya, untuk Buat mahasiswa mahasiswanya, aktif itu tuh itu namanya berdampak. Iya, magang berdampak. Jadi gue cuman bisa ikut yang nasional ya. Yes, karena lo udah lulus, Tapi iya. ya itu maksimal 1 tahun. Maksimal Berarti 1 gue tahun. masih punya 7 bulan lagi nih. Iya. Karena gue baru 3 bulan. 8 berapa sih ngitungnya? 9 bulan lagi sebelum udah nggak disebut fresh graduate lagi gitu Iya. loh. Tapi lo harus ada kualifikasinya juga, Will. Iya sih. Lo harus rapin CV lo dulu, Bener. apa Alah, segala gimana? macam. Orang walaupun udah dirapiin, lu tahu nggak di TikTok lagi rame banget soal tuh? Apa? pembukaan magang nasional ini yang dibuka buat petugas laundry, Emang iya? barista, housekeeping, housekeeper. Iya sih gue lihat Maksud itu gue juga. kita tidak mendiskreditkan untuk lowongan-lowongan seperti itu ya. Cuman kan ini untuk S1, untuk D3 yang mana tuh kuliah 3 sampai 4 tahun. Betul. Is it worth it? Gitu loh, oke. Betul. Kan banyak yang kayak, lah ini kan pekerjaan blue collar, Iya. dibuka di magang. Tapi- Ini kan jadi kayak perusahaan tuh aji mumpung kan dengan Iya. adanya Iya. pembukaan ini. Tapi mungkin ini bentuk dari keprihatinan masyarakat Indonesia juga kali ya. Apalagi yang baru lulus kan. Kasihan kan mereka kan udah kuliah 4 tahun capek-capek. Saking nggak ada penyerapan tenaga kerjanya, ya udahlah, gue apa aja lah, yang penting gue kerja, yang penting gue dibayar. Kan dibayar kan? Iya, Dibayar iya kan? sih. Nah maksud gue tuh ada keprihatinan di situ gitu loh. Ada keprihatinan gimana, dan keprihatinan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum perusahaan yang Iya. pengen tenaga kerja murah. Iya kan? Itu pemerintah tuh perannya di mana di situ gitu loh, Kay. Ya, aku setuju sih pemerintah harus lebih selektif gitu kan untuk mendeteksi nih perusahaan-perusahaan mana yang patut untuk ikut dan mana yang tidak Yang gitu. bandel gitu. Nah, Setuju. tapi kalau dari pemerintah sendiri sih menyerahkan seluruhnya itu ke mahasiswa mau pilih di posisi mana gitu. Kalau lo nggak tertarik sama yang petugas laundry ya udah nggak daftar itu. Tapi kan nggak gitu kan. Iya, Nah, tapi ini nggak karena gitu kan. ada di website gitu loh. Betul. Orang-orang jadi fokusnya ke situ. Nih, gue gitu jadi loh. inget apa kata anggota DPR nih Anjay, terkait apa magang tuh? berdampak ini. Ah. Bahwa Wakil Ketua Komisi 9 nih, Pak Yahya Zaini, itu tuh mengingatkan juga pemerintah bahwa program magang ini tuh nggak boleh jadi formalitas doang. Gak cuma jadi aji mumpung buat Bener. perusahaan doang gitu ya. Emang harus untuk ada skill nih mahasiswanya Betul. untuk bisa masuk ke dunia industri kayak gitu. Maksud gue gini loh, kalau misalnya itu kan blue collar ya berarti ya, Iya. berarti kan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti itu. Nah setelah Blue lulus collar nggak sih? blue collar, Color mah warna. blue collar. Collar. Setelah lulus dari situ, Will, Heeh. itu tuh lanjutnya apa gitu loh? Iya sih. Kan nggak sesuai, pertama nggak sesuai kualifikasi pendidikannya. Betul. Gitu. Terus misalnya, lo jurusan apa, komunikasi kan? Komunikasi, lu Komunikasi. filsafat. Gue filsafatnya. Oke lah komunikasi gitu. Masih Ternyata banyak ya. lu pas magang di situ, lu jadi dishwasher gitu, jadi pencuci piring. Tuh nah terus kan. Maksud emang gue-
riwayat kerja lo itu bakal menguntungkan lo di kemudian hari kan nggak juga. Iya, gitu. betul. Benar. Makanya itu harus diseleksi lagi. Dari pemerintah juga harusnya jangan lepas tangan gitu loh. Betul. Berarti juga pastinya kan ada verifikasinya kan. Iya. Jangan sampai lawan-lawan kayak gitu jangan diulangin lagi di batch 2 nanti gitu loh, ya kan? Iya, itu juga sejalan tuh sama apa yang disampaikan sama nih Bu Irma Suryani Chaniago. Bu Irma tuh bilang, anggota Komisi 9, bilang bahwa emang harus ada nih pengawasan melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan laporan dari civil society terkait penempatan yang clear. Dan tidak boleh ada pungutan-pungutan dalam rekrutmen. Setuju, nggak boleh ada pungutan. Benar. Jangan sampai perusahaan jadi aji mumpung yang mintain duit buat magang ini ke Oh pesertanya. emang ada yang kayak gitu ya? Ya jangan sampai. Jangan kan. sampai, tapi kayaknya itu ada di bawah permukaan es gitu loh, kayak ya mungkin ada kali ya. Tapi ya jangan sampai lah. Sama ini gue jadi inget Apa tuh? dulu tuh ada kasus soal TPPO. Perdagangan orang. Iya, tahun 2024 lu tahu Iya. yang dibawa ke Jerman ada 1.400 orang gitu ya. Kedoknya tuh magang. Betul. Tapi ternyata Dipekerjakan. Nah, iya. Itu Kerjakan jangan sampai kayak gitu secara nggak sih? ilegal gitu ya? Betul. Iya. Itu tuh kejadian itu menjadi wake up call gitu loh buat pemerintah. Ya. Kayak bahwa kemarin kan magang merdeka kemarin tuh kan terlalu dibebaskan, yang penting magang gitu kan. Nah, kalau magang ini yang sekarang magang berdampak ini dan magang nasional ini itu tuh semuanya harus regulasinya harus jelas. Oke. Jadi emang mereka tuh para mahasiswa yang ikut pada program ini itu tuh memang dilindungi secara hukum. Secara hukum ya. Jadi selain dapat uang saku, mereka Nah. juga dapat perlindungan nih. Dapat jaminan gak sih? Dapat jaminan, Setahu dapat gue perlindungan. malah dapat gajinya UMP tuh Al. Makanya gue FOMO tuh gaji UMP. Lu UMP bayangin Jakarta kalau- lagi. Ya tergantung Tergantung. tempatnya, makanya Kan lu bayangin lagi kalau Jakarta kan? bayangin kalau misal gue daftar ke Jakarta, Ah. gue dapat UMP Jakarta, wah kaya raya Mau gue. buat beli apa tuh? Gil. Mobil-mobilan. Dapat gaji UMP aja menguasai dunia lu. Maksud gue, Tapi Gak boleh gitu. gue maksudnya FOMO, dapat UMP coy, Iya, dapat iya, UMP, dapat jaminan, Iya, dapat tapi tambahan di CV, ya tapi jangan sampai salah Will, omongan. secara nggak langsung itu tuh yang lu katakan tadi itu tuh bentuk dari kemiskinan struktural yang Iya ada sih. di Indonesia sekarang gitu. Jadi orang-orang terutama mahasiswa yang baru lulus itu baru dapat gaji magang itu udah seneng banget, udah pengen beli apa macem-macem. Tapi sebenarnya itu harusnya disimpan aja gitu loh buat tabungan di pekerjaan selanjutnya gitu kan. Kita kan pekerjaan selanjutnya itu kan butuh modal ya. Butuh modal buat transportasi ke interviewnya, buat apa peralatan, baju segala macam. Itu tuh harus dipupuk gitu loh. Jangan Oke. sampai berhenti di situ doang. Betul. Tapi dengan magang ini tuh ngaruh nggak sih ke angka pengangguran? mungkin aku lurusin dulu ya bahwa yang ikut magang ini tuh tidak menerima gaji. Itu tuh bukan gaji istilahnya, tapi uang Uang saku. saku. Karena kan mereka belum bekerja Itu kan. istilah doang kan. Iya, tapi Gaji tetap itu aja. uang saku Iya, gitu itu lah. Tetap aja uang nomenklaturnya saku aja. itu. Nah, aku jadi ingat nih, ada berita nih kemarin yang aku baca. Apa tuh? Anggota dewan ini bilang bahwa UMP yang uang saku yang diterima oleh masyarakat ini udah bagus gitu loh. Jadi diteruskan Maksudnya aja udah cukup udah gitu. cukup sekitar UMP gitu kan. Terus juga kalau dari aku lihat ya anggota dewan itu ada Anissa Mahesa nih. Ini dari Komisi 11 itu juga mendorong masyarakat di dapilnya, Dapil Banten 2 untuk ikut program ini gitu. Jadi emang program ini tuh cukup bagus lah ya karena selain untuk memfasilitasi mahasiswa untuk siap gitu trial di dunia kerja, mereka juga disakuin uang saku, terus juga dilindungin. Oke. Jadi kayak gini loh Will, kayak lo tuh nggak main Hunger Games gitu loh. Maksudnya? Jadi lo bisa survive di industri itu karena lo punya survival skill yang udah lo dapetin ketika magang. Magang. Kalau Hunger Games kan kayak lo nggak punya apa-apa gitu loh. Iya berarti ya pokoknya magangnya juga jangan sampai salah sasaran ya, jangan sampai Iya. salah masuk ke misal gue jurusan ilmu komunikasi ya jangan sampai yang jurusan lain masuknya. Yang penting sesuai dengan minat Betul. dan kapabilitas lo gitu. Sama ini mau tanya, apa tuh? ini kan kita ngomongin soal magang, ini kan punya pemerintah, pasti punya anggaran kan. Anggarannya berapa tuh? Gede nggak nih? Ya kalau aku lihat untuk magang ini ada 1,1 triliun yang disiapkan pemerintah Untuk? alokasi uang Uang saku saku. peserta magang. Sebanyak
sebanyak 20.000 plus 80.000 Berarti kan. 100.000. 100.000, 100.000 berarti bener. 20.000 batch 1, 80.000 batch 2, total Bener. 100.000, dapatnya 1,1 untuk anggarannya. Iya, Iya, benar. tapi gini Will, ini 100.000 itu kan bukan angka yang banyak atau bukan angka yang sedikit juga gitu. Pengangguran di Indonesia ini kan banyak banget kan, nggak cuman yang banyak nget. banget. Sangat banyak. sangat banyak. Ah. Nggak cuman itu kan baru dari fresh graduate sampai 1 tahun. Yes. Lu Iya. bayangin kayak gue. Nah, tuh kan. Dari maksud fresh gue, graduate sampai 5 tahun, Iya. ya kan, sampai 6 tahun dan seterusnya gitu. Gue punya pengalaman juga. Apa tuh Om? apa tuh? Emang gue setua itu. Gue baru 5 tahun. Sewajarnya Belum manusia 15 aja. tahun. Sewajarnya manusia aja kayak panggil dia bapak aja. Jangan Gimana, panggil Pak? bapak, jangan Gimana, panggil Pak? om. Opa. Gimana? Opa Korea dong. Opa. Nah, Nah, gini. banget dipanggil bapak Korea. Gimana tuh? Jadi gini, pengalaman gue ya, gue pernah juga Will. Ya, Gue pernah pas kuliah ikut magang. Ya kan? Ya, gue Terus juga. pas lulus juga ikut magang juga. Fresh graduate magang juga. berarti Fresh ya. graduate juga ikut magang. Cuman katanya magang itu berdampak. Cuman di dunia kerja tuh nggak semudah itu, nggak segampang itu. Lo magang lah, oke lah. Lo magang dari lo kuliah sampai lo lulus, lo magang terus-terusan gitu kan. Terus? Cuman lo tuh cuma kayak seakan-akan cuma dapat sertifikat doang gitu. Untuk lo lanjut ke dunia kerja yang sebenarnya, untuk lo apply buat kontrak, buat karyawan tetap, Tetap, gitu. itu tuh nggak cukup. Perlu ada upskill yang bener-bener difasilitasi oleh pemerintah. Contoh, Will, lo kan Apa tuh? ilmu komunikasi, ya kan? Pasti di ilmu komunikasi itu ada beberapa cabangnya ya, ada public speaking, ada broadcasting, ada SEO, Jurnalistik. dan sekarang yang paling baru itu ada Media sosial media nggak sosial sih? dan penggunaan AI. AI. Nah itu kan soft skill yang harusnya difasilitasin juga Iya, sama jadi- pemerintah. Jadi yang gue harap adalah 100.000 ini harus continue sampai berapa ratus ribu lah setelahnya, dan ada upskill itu yang tadi gue bilang. Iya, berarti jangan sampai kayak abis magang cuma dapat sertifikat, nggak dapat apa-apa gitu loh ya selain itu. Bener. Ya kan, harus juga banyak ada juga skillnya tuh, Will. juga. Jadi magangnya harusnya apa yang dibuka juga sesuai dengan apa zaman sekarang kan ya, modernitas, digitalisasi. Iya. Harus sesuai. Iya. Harus sesuai. Maksudnya dengan yang petugas laundry kayak gitu kan nggak perlu dibuka magang juga nggak usah nggak sih? Iya sih, menurutku juga Ya kan? aneh sih. Tapi kalau kita lihat nih program pemerintah yang baru ini tuh, ya itu tadi. Misal kayak kita waktu kuliah kita belajar basic Excel gitu ya. Oke. Sedangkan waktu di industri kita dibutuhkan harus bisa Python, JavaScript. Itu kan nggak match kan dengan apa yang kita pelajarin. Iya. Dan program magang ini itu untuk link and match gitu loh, untuk menjembatani antara apa yang dipelajarin di kampus dengan apa yang dibutuhin di industri. Jadi once kamu selesai magang, lo bisa nih beneran ikut di industri kayak gitu. Dan menurut aku ya, kayak kita tuh sebagai Gen Z tuh kita banyak info gitu loh dari Iyalah, TikTok, iya dari sih. LinkedIn, dari yang lain tentang jobs gitu. Jadi I don't think kita harus kayak berpangku tangan dan nunggu pemerintah nyuapin Iya. kita gitu loh. Lu sangat membara banget ya, sama kayak baju lo yang warna merah ini. Menyala Menyala. bajuku. Nah, soalnya gue mau nanya nih, Gen Z ini kan juga maksudnya kerja formal gak soal kantoran doang ya. Benar. Jadi entrepreneur, jadi wirausaha gitu Ya. kan juga menarik. Menarik Perlu nggak banget. sih Gen Z kayak kita nih jadi entrepreneur? Dari magang-magang ini kan kebanyakan kantoran gitu. Tapi kalau misalkan Gen Z milih jadi entrepreneur, gimana? Boleh banget, itu kan artinya berarti dia menciptakan lapangan pekerjaan yang baru kan. Dan emang nggak semua orang tuh passionnya kan kerja di depan laptop, Laptop, ketik-ketik kantoran, gitu betul, kan. betul. Jadi makanya menurut aku sih kita nggak melulu juga harus berpangku tangan dan menunggu pemerintah untuk nyuapin kita gitu. Kita sebagai Gen Z ini lebih visioner, Iya, lebih apa ya, setuju. lebih terpapar pada banyak informasi gitu Gue kan. setuju sih. Jadi kita bebas dong Jadi menentukan content arah creator hidup boleh kita. nggak? Boleh banget. Content creator endorse. Terus yang lain-lain, tapi tentu aja harus edukatif dan Iya, bermanfaat iya, kayak iya. gitu. Iya, dan sekarang kan juga banyak kan work from anywhere gitu. Setuju, Jadi setuju. lo bisa apply dari perusahaan di luar negeri, terus lo remote Gitu. gitu kan. Dan Banyak. nggak tergantung sama pemerintah gitu loh.
Karena lu kan udah skeptis sama pemerintah, jadi kayak alah jangan Iya. sama pemerintah lagi gitu. Jangan gantungin harapan lu ke pemerintah. Anjay, ini Ya paling emang korban. bergantung kepada Allah Iya Subhanahu benar. wa Ta'ala. Kalau digantungin Betul. sama gebetan gimana? Iya putusin aja. Itu kayaknya personal. Kayaknya personal. ya. Personal lu ya dari Lu kemarin. lagi digantung sama siapa sih, Kay? Lagi dihantam Dihantam rasa- gejolak asmara. Ini udah digantung sama pemerintah, digantung Digantung. lagi sama gebetan. Sedih Aduh. banget ya. Udahlah, daripada gantung-gantung mendingan kita ini aja lah. Apa tuh? Hangout. Ayo, Hangout. yuk. Boleh. Udah jam Hangout segini kemana? juga nih. Hangout kemana nih enaknya? Mendingan kita ke gue tahu kemana. Kemana tuh? Kita beli kopi aja yuk. Oh, itu merek Beli kopi. merek beli kopi. Beli kopi. Enggak, tapi emang ada ya? Beli Ada. kopi tapi jangan di coffee shop. Di mana? Nah, gue kasih tahu nanti. Udah Di gampang. Gampang Lu pokoknya. nanti bawa ke semak-semak, Enggak. Ngapain lu semak-semak? Ngapain gue ke ke semak-semak? kebun-kebun. Emang gue punya kebon. Gue aja kerjaan gak punya kebon. Gak ada. Come on.